ing manakah kula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara penyakit yang niscaya untuk dihindari sekaligus dicegah, gitu ya. Namanya dicegah juga dihindari, gitu ya. Ataupun diobati, karena secara empirik ilmiah kematian seringkali disebabkan karena serangan jantung. Dan jika kita cermati dengan seksama, sebenarnya penyakit apapun yang menimpa seseorang itu merupakan akumulasi. Jadi kait kelindan antara ketenangan jiwa, ketenangan kolbu, hati nurani, ketenangan otak atau pikiran, kemudian asupan minuman dan makanan, ya, dan gizi nutrisi yang lainnya, termasuk gizi sosial. Apakah gizi sosial? Ya, pergaulan kita ketika dikendalikan. Katanya Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar halaman 471, di kala beliau menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 183, beliau menyebut kata siam atau saum yang berarti menahan. Tapi juga kami ikut memberikan satu makna lagi bahwa menahan itu juga memiliki makna mengendalikan. Jadi menahan dari apa? Menahan dari yang dibolehkan, mengendalikan dari yang dibolehkan karena belum dibolehkan. Jadi barang yang halal menjadi diharamkan dalam tanda petik karena waktunya yang belum diridhoi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ketika kita memelihara jantung yang terdekat dengan kita dan tidak kita lakukan setahun sekali, seperti puasa Ramadan, setahun satu hari dijumlahkan menjadi setahun dalam satu bulan, yakni adalah sholat. Kami menyebut di dalam syair sabdana kami bahwa Syahrul Ramadan Syahrul Tilawah. Dan tilawah di sini kami maknai membaca, mengkaji, membaca ulang, mengkaji ulang, mempraktekkan ulang, mengevaluasi ulang. Apa yang dievaluasi, apa yang dipraktekkan, kita setiap hari muslimin, muslimat, mukmin, mukminat menegakkan sholat.
Nah, ketika kita sholat hanya sebagai bentuk rutinitas untuk mengukurkan kewajiban, maka sholat itu nyaris secara sosial maupun secara anatomi kurang memiliki makna yang mendalam. Karena ada pesan Allah, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Jadi sholat itu harus mampu menghadirkan seseorang untuk mengendalikan, tadi kita pinjam istilah Buya, ya, untuk menahan dari perbuatan, perilaku, sikap keji. Keji itu berarti melukai diri, menyakiti diri, tidak merawat kesehatan, tidak merawat jiwa raga. Itu keji. Munkar itu bertalian dengan diri yang diperankan di dalam perilaku sosial. Perilaku sosial yang paling dekat adalah hubungan antara suami dengan istri. Yang paling dekat. Dan juga termasuk di dalamnya adalah yang dekat kedua, hubungan antara suami istri dengan orang tua. Termasuk di dalamnya adalah mertua. Jadi ada 3 komponen ini tahap awal. Ya. Kemudian jika rumah tangga dikaruniai anak, maka di dalam rumah itu atau dalam hubungan, ya, keluarga batih, kalau kita pinjam sosiolog, ya, istilah sosiolog Profesor Dr. Selo Sumarjan UGM, ya, almarhum. Nah, keluarga inti ini nanti akan ke jenjang berikutnya, yakni adalah bertetangga. Ini yang terdekat dengan pola hubungan sosial anak manusia. Dan semua hubungan, baik hubungan pribadi yang bersifat kejiwaan dan bersifat keragaan, itu semuanya harus dipelihara. Demikian juga hubungan sosial. Seseorang dapat melakukan hubungan sosial manakala pribadinya sehat. Pribadi yang sehat itu adalah pribadi yang lembut, cerdas, bijaksana, ya, dan tubuh itu sendiri juga sehat. Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Para penguasa sibuk membangun raga. Raga apa? Raga negara. Sibuk membangun infrastruktur, jalan, gedung, dan yang lainnya. Tetapi kurang sibuk membangun jiwa. Ya mohon maaf, ya. Yang diurus oleh Kementerian Agama sampai pada yang paling ujung, yakni adalah kantor urusan agama. Itu bukan masjid musola yang di dalamnya ada jamaah. Bukan gereja, kelenteng, pura, tempat ibadah kepercayaan yang di dalamnya ada jamaah. Bukan itu yang diurus. Tapi yang diurus itu yang bertalian dengan administrasi keuangan. Ya. Ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Lagi-lagi duit atau harta. Kemudian ada juga urusan haji. Lagi-lagi itu urusannya dengan uang. Tapi yang berurusan dengan sholat, ini mohon maaf ya, sebagai muslim kami, yang berhubungan dengan sholat dan ibadah yang lain nyaris tidak pernah dibina oleh negara. Padahal negara itu visinya salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi justru negara hadir dengan demokrasi dan pilar partai massa
justru membodohi dan menyombongi rakyat yang harusnya itu dihormat. Karena itulah kita sebagai warga bangsa Indonesia, ya, tidak sekedar tahu kekurangan dari negara, semoga di bawah komandan, pemimpin Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, ya, Kementerian Agama tidak sekedar menghafalkan Basnas dan ONH, kemudian rame-rame numpang, ya, aparat negara itu pada ongkos haji rakyat jelata. Ini sangat memprihatinkan. Mari semoga suara kami didengar, ya, oleh negara, oleh pemerintah. Mari kita rawat jantung anak bangsa ini. Dan karena sholat itu diperuntukkan secara umum, Al-Qur'annya itu hudal linnas, untuk petunjuknya manusia, maka siapapun boleh melakukan perawatan jantung lewat prosesi gerakan sholat. Nah, kami bangga dengan saudara-saudara kami yang non-muslim, karena di sebelah sana itu ada petunjuk modern pada kesehatan, kepada kesehatan. Ya, itu merupakan buku, kami sudah punya buku itu, kemudian orang tua kami Bapak Haji Kartisi Herman itu mewariskan lagi, dan kami terima saja, ya. Apa yang dikatakan di dalam buku modern petunjuk menuju kesehatan itu, bahwa olahraga yang terbaik itu adalah yang tidak terlalu membebani tubuh, tidak terlalu cepat, tapi juga tidak lamban. Kalau terlalu cepat, ya, dan ini dilakukan, atau terlalu tepat atau terlalu berat bagi tubuh, jika itu terus-menerus dilakukan, ya, maka akan terjadi kerusakan sel yang di saat usia di atas 40-50 tahun itu baru terasa. Jadi olahragawan seperti olahragawan angkat berat itu, ya, termasuk pembentukan bodi, ya, itu tidak jarang, seringkali justru di akhir, ya, masa gemilangnya itu mengalami sakit, ya. Kami lupa namanya, ya, tapi yang ada juara dunia itu sampai naik ke tangga sekitar 3 tangga itu saja sangat kesulitan. Nah, demikian juga jika gerakannya terlalu lamban, juga tidak bagus, karena tidak akan menguatkan sistem saraf atau otot-otot kita. Nah, di antara yang lamban dan yang cepat atau berat itu, dalam riset kami, sholat. Tidak berarti kita tidak boleh olahraga yang lainnya, bukan. Tapi setidaknya, terutama mukminin mukminat, muslimin muslimat, jika Anda melakukan gerakan yang membebani tubuh berat, itu angkat berat, bersepeda, ya, lari maraton dan seterusnya, maka dasarilah dengan gerakan sholat, ya. Karena gerakan sholat itu akan memperbagus, merawat jantung kita. Dari mana? Ya. Sejak kita takbiratul ikram, Allahu Akbar, ini memang pendek gitu, ya. Artinya gerakannya itu hanya sekian detik begitu, ya. Allahu Akbar, kemudian sedekap atau yusra. Pada saat Allahu Akbar itu terkunci, ya, pembuluh darah kita, vena, ya, kita terkunci, ya.
Demikian juga pembuluh balik juga terkunci. Pada saat terkunci seperti ini, makanya kita tidak boleh, katanya Rasulullah itu tidak boleh dalam sahih khain itu ya, insya Allah ya, tidak boleh begini, Allahu Akbar. Tidak boleh ya. Jadi harus ada tumak ninah. Tumak ninah itu adalah berhenti sejenak. Jadi Allahu Akbar. Pada saat seperti ini ya, kita pegang seperti ini. Jadi bukan nempel begini ya. Bukan juga sekedar nempel, tetapi dipegang seperti ini. Ketika kita pegang seperti ini, ya, bagi saudara-saudara kita yang hafalannya banyak, berdirinya lama, maka jantung kita itu akan bergerak lebih cepat daya pompanya dan daya tariknya. Karena apa? Karena venanya dikunci di sini, dipegang di sini. Ya, jadi pembuluh yang besar itu kita pegang. Ya. Kalau kami bersama jamaah belajar sama-sama, ketika sholat malam itu sendirian ya, baca minimal 2 rakaat ya masing-masing itu dengan Al-Ikhlas 33 kali. Tapi semuanya harus sama supaya mendapatkan insya Allah jantung yang sehat. Dasar bacaan sama, ruku, iktidal, ya, sujud, iftiras, sujud lagi, ya, berdiri lagi dalam durasi waktu yang sama, kemudian sampai dengan tahiyat akhir itu juga sama. Jadi kalau 33 semua dibaca 33 dengan variasi-variasi doa yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Itu kita merujuk. Jadi kalau agama ya, menjalankan sholat ibadah-ibadah khusus mahdo itu tidak boleh saya, itu tidak boleh siapapun sayanya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi berdasar hadis Bukhari, Muslim ya, kemudian Abu Dawud, An-Nasai, kemudian Ahmad Ibnu Hambal ya, dan Malik serta insya Allah Ad-Darimi, ada 7 ya. 7 perawi hadis sangat sahih itu ya. Nah, di mana lagi kita bisa mengefektifkan gerakan itu pada saat seperti ini diam ya. Itu energi potensial kita, kalau menurut bahasa fisika ya, itu semakin menguat. Ya, seperti kalau kita melihat tembok. Tembok itu tidak hidup tapi dalam tanda petik ya, hidup dalam skala yang sangat kecil. Tetapi tembok yang dibangun oleh manusia, bahkan batu yang disediakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, itu memiliki energi potensial. Makanya kalau kita menghantam tembok ataupun batu begitu ya, maka semakin hantaman itu kuat, maka kembali ke diri kita semakin sakit. Tapi kalau berlatih terus ya tidak merasakan sakit itu. Demikian juga pada saat kita berdiri lama ya, yusra seperti ini, maka tidak saja kita melatih jantung lewat pergelangan tangan, tapi melatih jantung juga lewat betis kita. Mengapa betis? Karena betis itu dalam temuan-temuan modern yang paling mutakhir itu dianggap jantung kedua. Jadi ada otak kedua, jadi otak pertama itu di kepala, otak kedua itu perut. Ini sudah lama sekali ini ya. Jadi sekitar tahun-tahun 80-an sudah ditemukan anatomi seperti itu. Karena itu kalau orang itu perutnya sakit, cenderung mikir sulit. Kalau otaknya pusing, perutnya juga sulit untuk diisi dengan nikmat, walaupun makanan itu lezat ya. Tapi kalau otaknya itu bersih, tenang begitu ya, makan apapun bisa nikmat gitu. Jadi buko atau sahur apapun ya, iftar apapun ya,
itu bisa nikmat. Nah, jadi berdiri lama itu merujuk pada hadis Muslim tanpa Sahih Bukhari. Jadi inna abdulus sholah qiyamu. Ya, jadi qiyam. Jadi sebagus-bagus sholat itu qiyam. Nanti di sesi berikutnya insya Allah kita akan berbicara ruku'u, kemudian yang berikutnya sujud. Jadi pada saat kita berdiri seperti ini, jantung yang betul-betul jantung ini bekerja dengan optimal, dan jantung kedua yakni betis kita juga optimal. Manakala kita biasa mengoptimalkan setidaknya 2 rakaat, 1 salam itu sama dengan 30 menit, maka sama dengan berjalan 10.000 langkah. Ya. Ketika kita berjalan 10.000 langkah, maka insya Allah jiwa raga yang normal itu akan mengeluarkan keringat. Dan keringat itu salah satu fungsinya selain tanda pembakaran kalori yang bagus, juga untuk detoksifikasi makanan, minuman, dan udara yang kita serap yang tidak fungsional di dalam tubuh kita. Nah, apa resepnya untuk menjaga jantung kita yang terdekat, terutama juga bulan Ramadan, tapi jamaah-jamaah kami yang sederhana, yang jumlahnya cukup, ya. Apa yang dilakukan? Ya, mengikuti sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah mudah, beda dengan tahun 80-an. Ya. Apa itu? Korma. Silahkan minimal 3 buah korma dibuang atau dipisahkan isinya, jangan dibuang, pisahkan isinya, diwadahi, gitu ya, ditempatkan. Setelah itu apa? 3 korma tadi direndam. Kalau 5 ya 5, kalau 7 ya 7. Kalau 3 itu cukup 1 cangkir sekitar 250 atau 300 miligram. Mililiter maksud kami. Kalau 7 ya 1 gelas. Kalau orang Jawa bilang 1 gelas teh yang tanggung itu. Pagi begini merendam, ya, atau sahur tadi kita merendam untuk kita pakai minum iftar, pembuka puasa itu dengan rendaman korma. Ya, berikut kormanya dimakan. Itu akan insya Allah menyehatkan jantung kita. Kalau kita sudah sehat, menjaga kesehatan jantung kita. Ya. Kemudian pencernaan kita juga bisa terjaga. Kami sebutkan 3 saja minimal. Kita tidak akan terserang anemia atau kurang darah. Jadi jantung itu sangat utama sekali. Karena itulah, ya, korma itu ada yang 1 kilo sekitar, ya, antara 210 sampai 230, ya. Itu cukup itu ya. Kok 1 kilo, 10 kilo maksud kami. Jadi 1 karton itu 10 kilo itu harganya bisa mencapai sekitar 210 sampai 230, ya. Nah, inilah beberapa hal, ya, satu hal untuk merawat jantung kita, ya, supaya kita tetap insya Allah sehat, bermartabat, mampu untuk menegakkan ibadat, terutama sholat, ya, fardu di masjid-masjid Allah, dan juga ibadah puasa. Semoga ibadah kita di hari kemarin dan hari ini serta esok mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita
sekali lagi mengucapkan terima kasih pada saudara-saudara kami non-muslim yang sudah menulis anatomi yang bisa kita pinjam untuk menjelaskan anatomi di dalam gerakan dan diamnya salat para penghamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rahayu. Praktek biologi dan bersama